mama itu tahu dan lihat ada cewek jalan, ada suara cewek nangis kayak minta tolong gitu ya, kayak gitu. Sekarang kita dengar dari mama. Yang pastinya mama Yang pasti pastinya lebih. Sekarang kita dengar dari mama. Yang pastinya mama Yang pasti pastinya lebih. pasti lebih Ingatannya lebih banyak ya. Tapi mungkin nutupin ya karena kita masih anak kecil dan takut kita. Iya, waktu itu gimana mah? Kan gini ya, banyak sih keganjilan selama tinggal di rumah itu. Dan mama juga nggak mau cerita sama anak-anak. Kalau mama cerita sama anak-anak, otomatis kan anak-anak takut. Masih kecil juga kita kan, nggak bisa diajak ya. curhat. Jadi gini, setiap maghrib menjelang isya itu di depan rumah selalu ada bis 3/4 yang jurusan Tasik itu berhenti, dan ya entah itu nggak ada yang turun, nggak ada yang naik, pasti tiap harinya seperti itu. Bukan mama aja sih yang terkecoh. Mama kira hujan rintik-rintik juga mama lihat di jendela, kok nggak ada yang turun, nggak ada yang naik, kata mama kayak gitu. Terus suatu saat mama nanya ke tukang ojek gitu di pangkalan situ, kok setiap ini jam sekian kok selalu ada bis berhenti ya Mang? Oh iya Bu, saya juga terkecoh, katanya dikira ada penumpang, ternyata nggak ada, ya kan? Sampai aku ingat banget tuh, sampai kita tuh waktu itu si Uwa mau datang tuh yang dari Indramayu. Terus kita sampai udah keluar ya, kan ada bis tuh berhenti, dikirain si Uwa udah nyampe ya, ternyata emang nggak ada naik, nggak ada yang turun. Itu udah satu. Nah, satu lagi kan setiap malam tuh mama tuh memang jarang sih ya tidur sore, sampai sekarang pun kalau tidur bahkan malam-malam. Nah itu mama tuh selalu tidur, nonton TV tuh selalu ketiduran. Nah antara jam 1 apa jam 2, setengah 3 lah, mama itu tahu dan lihat ada cewek jalan, cantik banget, itu cantik. Bajunya tuh pakai kebaya kayak tempo dulu gitu ya, pakai kebaya, pakai selendang, kalau orang sini mah bilang karembong ya, pakai karembong jalan itu melewati mama. Nah udah gitu sandalnya tuh pakai kelompen gitu, jadi sandal kayu, jalan terus mama itu udah nggak takut ya, mama itu udah biasa gitu ya. Mama ikutin, tapi mama tuh antara sadar dan tidak, kok cewek itu kok bisa nembus pintu gitu, pintu belakang tuh ngejeblak ke belakang, yang mau tadi anak-anak bilang jalannya ke balong tetangga yang luas itu. Udah gitu, loh kok ke situ, mama sadar, astagfirullahaladzim, kata mama tuh udah ya takut juga sih ya, namanya itu kok mama itu kok takut gitu loh, langsung mama tidur gitu kan. Nah udah gitu. Nah lain hari, Sebelum lanjut nonton, kita kasih kalian waktu 5 detik buat subscribe channel ini dan like video ini ya guys. Jangan lupa aktifin loncengnya juga biar kalian bisa dapat notifikasi setiap video baru kita. Oke, kita hitung sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Makasih guys. mama tuh masih sore jam 11, lagi pada nonton TV tuh, jam 11 kok dengar ada suara cewek nangis kayak minta tolong gitu ya, kayak gitu. Kita kan kaget, si papa itu ngeliatin mama ngeliatin papa, ada apa ya, yuk kita lihat ke depan, takutnya ada orang minta turun dari mobil atau dia kesakitan. Kita tengok ke depan gitu ya, ke depan, tapi kok anak-anak muda di seberang jalan sana
masih pada gitar-gitaran kok enggak, mereka kok nggak dengar, cuma kita aja. Ya udahlah, masuk lagi, mungkin salah dengar. Terus mama sama papa itu nonton TV lagi, ada lagi suara itu lagi gitu. Kita keluar lagi, nggak ada apa-apa, sampai keluar pagar nggak ada apa-apa. Akhirnya masuk lagi, dan yang ketiga itu dia bener-bener nangisnya tuh kayak kalau orang Sunda makannya nyerian, katanya kayak orang kesakitan banget gitu. Dan itu akhirnya si papa keluar lari, diikutin suaranya itu, diikutin kita sampai ke ujung jurang. Kalau itu kayak jurangnya itu semacam untuk pembuangan sampah. Nah, mentoknya di situ hilang. Padahal itu jauh loh, maksudnya Antara yang kayak 300 meter, 300-200 meter lah. dan kita kan jalan gede itu banyak mobil atau apa, tapi gimana bisa suara orang nangis itu Jelas. sampai ke rumah kita. Dan kalian tahu nggak jurang yang di masjid itu sekarang ada di mana? Di depan rumah Kita yang baru. Tapi alhamdulillah sih ya sekarang Ya udah. sekarang kita Ya, nggak alhamdulillah. ada sih. Cuman ada sih ada rumor sih, ada aja gitu. Ya namanya orang rumah itu kan semua juga ada Ada. penunggunya. Tapi alhamdulillah Nggak mengganggu. nggak mengganggu. Di depan Nah, masuk. ya. Depan. Tapi satu lagi itu siang hari di rumah yang lama tuh. Waktu mama masakan, kalau di desa itu kan ada namanya goah. Goah itu tempat penyimpanan beras, penyimpanan Gudang. macam-macam, kayak semacam gudang lah ya, dekat dapur itu. Nah, mama itu lagi masak itu di belakang mama itu ya. Aduh, ada makhluk yang tinggi besar banget itu, sampai mama tuh sampai mau pingsan itu betul itu waktu masak antara jam 10 jam 11 siang. Mama juga pasti sering disuruh sendiri kan, karena kita sekolah kan. Oke. Iya, dan selama di situ tuh mama sering sakit. Jadi kalau di dalam rumah itu kan mama merasa bahwa panas, sering sakit, nggak enak. Tapi setelah di luar mah enggak. Terus setelah kita akhirnya pindah ke rumah yang baru, rumah baru udah jadi, rumah itu tuh akhirnya dikontrakin ke proyek, kayak kan suka ada tuh proyek pembangunan untuk beberapa bulan. Nah terus orang-orangnya pada yang pekerjanya Dari ngontrak sistem rumah. kerjanya sistem kontrak. Dikontrakin di situ tuh, itu gila sih, banyak banget yang kesurupan, satu rumah kesurupan Kesurupan semua. massal. Kesurupan massal. Makanya kita bersyukur banget waktu kita kesana nggak sampai sebar-bar itu. Nggak sampai sebar-bar itu. Ya, Itu alhamdulillah. sampai didatengin orang pintar terus kayak bertarung-tarung gitu loh, kayak apa sih namanya, si istilahnya yang pengikutnya orang pintar ini sama penunggunya Penunggunya di itu tuh situ. pada berantem gitu. Serem banget. Tapi yang paling sampai sekarang aku masih nggak paham ya, sampai detik ini aku tuh masih sering kalau mimpi masih sering mimpi rumah itu. Kita seolah-olah berada di sana. Iya, dan ketakutan pas aku di sana tuh kayak bener-bener masih merasuk ke dalam mimpi itu. Jadi dulu tuh aku tapi kalau takut ada maling, soalnya kan pintunya kayak gini udah rapi segala macam, dan di mimpi itu pun aku tuh ngerasain itu. Terus kayak serem-seremnya, terus kayak aku lagi mandi di kamar mandinya, which is kamar mandinya tuh serem banget guys. Kayak kita tuh ke kamar mandi tuh harus ngelewatin lorong gitu. Aku tuh nggak tahu ya gimana gaya arsitekturnya gitu. Soalnya jadi kayak ini tuh kamar mandi, nanti ada hadinahnya di sini. Ini tuh kamar mandi. Kamar mandinya tuh si pintunya tuh ngadep ke lorong, dan lorong itu tuh buntu nggak kemana-mana. Jadi lorong itu tuh mentok. Jadi lorong itu tuh khusus buat si pintu kamar mandi doang. Pertanyaannya kenapa nggak dipentokin, nggak usah ada lorong, terus pintunya di sebelah sini aja sama aja. Depannya Kenapa harusnya. harus ada lorong? Mungkin dulunya sempat ada yang mati atau gimana buat kursi roda, nggak tahu juga sih. Cuman emang agak aneh sih arsitekturnya tuh. Pokoknya kalau misalnya mau secara umum Jawa itu rumah itu kuno banget. Kunonya itu bukan kuno yang bagus gitu, tapi kuno ya kuno. Menyeramkan. Mulutnya juga itu masih pakai yang gini nih, Kerekan, kerekan. ya. Dan semoga nanti malam aku nggak mimpi rumah itu lagi deh. Lu for your information, ini kalau teman-teman aku
SMA juga masih bisa nggak? SMP ya? Bentar. Temen aku SMP, temen aku SD pasti tahu ya rumah itu. Tapi rumah itu tuh sekarang tuh udah dirobohin. Makanya aku tuh heran-heran karena kenapa aku masih mimpi rumah itu sementara rumah itu tuh udah nggak ada. Udah Sekarang hilang, rumah itu tuh udah udah hilang, udah dirobohin, udah diganti rumah yang Modern, baru dan yang bagus. modelnya udah bagus gitu. Bener-bener dirobohin, nggak ada sisa sama sekali, terus dibangun rumah baru. Tapi seremnya tuh itu aku masih sering mimpiin rumah. Kita juga nggak tahu ya misteri rumah itu dulu kayak gimana. Sebenarnya ceritanya seperti apa kita kan nggak ngerti. Ya, kita juga dulu kan cuman sementara ya di situ. Semoga ya siapapun yang misalkan dulu nggak ikhlas atau gimana, semoga nggak ada dendam gimana ya. Semoga Dan, jadi oh iya, dan ada peras dikit nggak denger itu nggak tahu enggak ya. Itu tuh katanya tuh rumah yang dulu itu tempat persimpangannya kerajaan apa gitu Iya, kan, iya, pernah iya. dengar kan? Pernah dengar karena pas ada info rumah itu pada kesurupan, si orang pinternya itu katanya bilang kayak gitu. Tapi wablah soalnya. Semuanya kembali lagi ke situ. Iya. Makanya pas ngedenger itu kayak bersyukur banget kita nggak sampai terjadi sesuatu yang mengerikan lah. gitu. Iya, Digangguinnya nggak sampai sefrontal itu gitu. iya. Berarti Tuhan masih melindungi kita ya. Semoga terus ya Tuhan. Amin. Semoga kita diberi keselamatan, keberkahan ya, dan kesehatan. Amin. Itu aja ya horror story kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kita bakal banyak ya cerita-cerita horror yang lain di tempat-tempat lain. Terus juga kalau misalkan ada teman-teman yang tahu tempatnya di mana, yang rumah ini nggak usah di komen kasih tahu ini yang sekarang rumahnya ini, yang nggak usah kayak gitu. Soalnya kan sekarang juga rumahnya udah Nggak ada. dirobohin, dan sekarang juga udah ditempatin sama saudara kita juga ya. Jadi nggak usah lah. Iya, Kita silent aja. Lagian sekarang udah aman. Udah aman sekarang aja. Ini cuma sharing Dari pengalaman kita. pengalaman masa lalu aja gitu. Nah, tunggu ceritanya tentang balon pemancingan kita. Wah, iya. Yang ada di belakang. Yang ada di belakang rumah kita. Rumah kita yang sekarang. Nah, Jadi kita juga punya cerita lagi Ya. ya. Kalau kalian suka, kita bakal ceritain, makanya kalian like ya, terus subscribe juga. Subscribe. Pokoknya kalau misalnya nih kalian yang nonton ini, tolonglah jangan nontonnya doang. Coba like, coba subscribe. Like, share ke teman-teman, bantu Ya. kita guys, bantu kita 4.000 jam tayang. jangan lupa like ya. Jangan lupa like sama subscribe Dan dan subscribe-nya. share. Oke. Pokoknya udah gitu aja ya. See you guys di konten-konten Gas. berikutnya. Gas. Semoga kalian Guys. suka. Semoga kalian suka ya. Bye. Bye.